Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinar Zaki Abaila. Saya merupakan mahasiswa dari STOK Bidaguna. Dan pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa gangguan belajar yang sering ditemui di anak didik. Jadi masalah belajar merupakan tantangan yang umum dihadapi oleh sebagian anak dalam proses pendidikan mereka. Beberapa gangguan belajar yang sering ditemui antara lain adalah gangguan pemusatan perhatian atau ADHD, disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Setiap gangguan ini memiliki karakteristik dan pendekatan penanganan yang berbeda, sehingga diperlukan strategi yang tepat agar anak dapat mencapai potensi maksimalnya. Jadi kita masuk poin yang pertama, ada gangguan pemusatan perhatian atau ADHD. Biasanya anak dengan ADHD seringkali mengalami kesulitan untuk fokus, duduk diam dalam waktu yang lama, dan mengatur tugas. Jadi penanganan yang bisa kita lakukan ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menciptakan rutinitas harian yang jelas dan konsisten. Lalu yang kedua, kita bisa memberikan instruksi singkat dan jelas. Yang ketiga, kita bisa menggunakan alat bantu visual atau isyarat nonverbal. Dan yang keempat, kita bisa memberikan penghargaan untuk perilaku positif mereka. Dan kelima, kita juga bisa bekerja sama dengan guru dan profesional seperti psikolog anak. Jadi gangguan yang kedua ada gangguan disleksia. Disleksia adalah gangguan belajar yang mempengaruhi kemampuan membaca dan memahami kata. Strategi yang bisa kita gunakan untuk menangani masalah ini adalah menggunakan metode pembelajaran multisensori atau melibatkan pendengaran, visual, dan sentuhan. Dan yang kedua, kita bisa memberikan waktu tambahan untuk membaca dan menulis. Yang ketiga, kita bisa memberikan bantuan alat bantu membaca seperti audiobook. Dan yang keempat, kita bisa menggunakan font khusus seperti Open Dyslexis. Lalu gangguan ketiga ada namanya gangguan disgrafia. Disgrafia merupakan gangguan yang mempengaruhi kemampuan menulis anak. Anak dengan disgrafia seringkali kita lihat memiliki tulisan tangan yang sulit dibaca. Jadi kita bisa menanganinya dengan cara yang pertama, memberikan latihan motorik halus secara rutin. Kedua, kita bisa mengizinkan penggunaan teknologi seperti komputer atau tablet untuk membantu anak menulis. Dan yang ketiga, menggunakan kertas bergaris khusus atau panduan menulis. Dan yang keempat, memberikan instruksi secara bertahap dan visual. Lalu kita masuk ke gangguan belajar terakhir, yaitu diskalkulia. Diskalkulia adalah gangguan dalam kemampuan untuk memahami konsep matematika. Jadi strategi penanganan yang bisa kita lakukan ialah yang pertama, menggunakan benda konkret atau manipulatif untuk menjelaskan konsep matematika. Dan yang kedua, mengajarkan konsep dasar secara berulang dan bertahap. Yang ketiga, kita bisa menggunakan visualisasi dan grafik untuk membantu pemahaman anak. Dan yang keempat, mengintegrasikan permainan edukatif matematika. Jadi kesimpulannya adalah penanganan gangguan belajar memerlukan kesabaran, konsistensi, dan kerjasama antara orang tua, guru, serta profesional. Dengan pendekatan yang tepat, anak-anak dengan tantangan belajar tetap bisa berkembang optimal dan berprestasi sesuai dengan potensi mereka. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.